Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23. Gengsi mengakui kecemburuan. Anak papa sudah mandi ya? Ujar Ardhiko kepada Vano. Iya, Pak. Kata Mama, karena sudah sore, Vano harus mandi, balas Vano. Anak papa memang pintar. Yang pintar itu Mama, Pak. Kan Mama yang memandikan Vano tadi. Ucap Vano polos. Iya, Mama dan Vano sama-sama pintar, putus Ardhiko akhirnya. Friska hanya diam mendengarkan obrolan antara ayah dan anak itu. Apakah Vano lelah ikut Mama bekerja? Tanya Friska saat suasana sudah kembali hening. Tidak, Mah. Vano senang. Besok-besok Vano ikut Mama lagi ya, ujar Vano bersemangat. Yakin jagoan Mama ini tidak lelah? Tidak, Mama. Vano lebih suka tempat kerja Mama daripada kantor Papa. Di sana membosankan. Friska hanya terkekeh mendengar ucapan Vano. Kenapa Vano bosan di kantor Papa? Tanya Ardhiko. Di kantor Papa tidak banyak makanan, dan orang-orangnya juga sibuk dengan dirinya sendiri. Tentu saja sayang, di kantor itu kan semua orang sibuk membantu pekerjaan Papa. Lagi pula, kantor itu kan bukan tempat menjual makanan. Friska mencoba memberikan penjelasan untuk sang anak. Begitu ya, Mah. Tapi Vano suka di cafe Uncle Rifan. Uncle orang yang baik, katanya Vano boleh makan semua yang Vano suka di sana. Benarkah Uncle Rifan itu memang baik, sayang? Jawab Friska. Ardhiko sedikit kesal mendengar obrolan antara anak dan istrinya yang lagi-lagi membahas tentang seseorang yang bernama Rifan. Apalagi mendengar Friska yang memuji Rifan secara terang-terangan. Ada rasa tidak terima di hatinya mendengar pujian Friska yang ditujukan untuk pria lain. Tak terasa kini mereka sudah sampai di apartemen. Friska langsung menuju kamarnya untuk mandi dan berganti baju. Setelah beristirahat sebentar, Friska berjalan menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Mereka makan malam dengan suasana hangat. Siang hari di kantin kantor Fabian's Corp, Friska, Daura, dan Tasya sedang menikmati makan siang di kantin. Friska sudah kembali dari menjemput dan mengantar Vano ke rumah sang mertua. Aku baru melihat CEO kita tadi pagi, sumpah dia sangat tampan. Celetuk Daura membuka suara, tentu saja mengundang perhatian kedua sahabatnya. Iya, dari kejauhan saja aroma uangnya sudah tercium, timpal Tasya sambil tertawa. Sedangkan Friska hanya ikut terkekeh mendengar candaan mereka yang sedang membicarakan suaminya. Tapi jangan sampai suka kepadanya. Kabarnya Pak Ardhiko itu sudah menikah dan punya anak juga, ujar Daura lalu meneguk jus alpukat. Iya, aku juga tahu, tapi kan tidak ada salahnya, hanya menyukai. Hehe, siapa tahu nanti bisa dapat yang seperti Pak Ardhiko, atau yang sedikit di bawah levelnya juga boleh, ucap Tasya sambil terkekeh. Iya, silakan saja, ambil Pak CEO itu, aku bahkan tidak tertarik dengannya, balas Friska. Bagus, itu baru namanya istri yang baik, puji Tasya sambil mengacungkan jempol. Tak lupa dengan senyum menggodanya. Tak terasa waktu istirahat sudah habis dan mereka kembali bergelut dengan pekerjaan masing-masing. Permisi, kamu anak magang kan? Buatkan kopi dan antar ke ruangan rapat HRD sekarang, ucap seorang karyawan tepat di depan meja Friska. Friska mengangkat kepalanya dan melihat seorang karyawan wanita dengan baju yang cukup ketat dan make up tebal. Dia memakai bedak berapa lapis, ya, batin Friska? Kamu tidak mendengar saya, suara wanita itu sedikit meninggi karena Friska hanya diam menatap ke arahnya. Iya Bu, maaf. Berapa gelas kopinya? Kamu itu harus belajar attitude yang benar lagi. Kalau ada orang yang berbicara kepadamu jangan hanya melamun. Apalagi orang itu atasanmu. Kalau begini jangan harap ada perusahaan yang akan menerima kamu nantinya, apalagi berharap akan direkrut oleh Fabian's Corp. Celoteh wanita itu dengan wajah tak bersahabat. Hei, asal kau tahu saja aku adalah istri dari pemilik perusahaan ini. Kantor ini milik suamiku.
Ingin Friska mengucapkan kalimat itu dengan nada yang tinggi dan penuh percaya diri. Namun tentu saja tidak dia lakukan karena sadar dengan pernikahan yang sedang dijalaninya. Dia memang mengakui pemilik perusahaan ini sebagai suaminya, namun belum tentu Ardigo mau mengakuinya sebagai istri. Jadi diam adalah solusi terbaik untuk saat ini. Sekali lagi saya minta maaf Bu, tadi saya hanya sedang tidak fokus, ucap Friska seadanya. Tidak fokus kamu bilang, bagaimana nantinya kamu akan bekerja di perusahaan lain, jangan membuat malu Fabians Corp. Bu kopinya jadi saya buatkan, kalau tidak saya akan lanjutkan pekerjaan saya, balas Friska mulai kesal. Tentu saja kamu yang buatkan. Berapa gelas Bu? 10. Baiklah, nanti akan saya antar. Tidak perlu, saya akan tunggu di sini. Biar saya yang mengantarnya ke dalam, ujar wanita itu ketus. Friska langsung bangkit dan berlalu begitu saja. Dasar sombong. Aku yakin bahkan jabatannya di sini tidak seberapa. Apa tadi katanya? Attitude? Aku rasa dialah yang harusnya belajar attitude. Bukannya meminta tolong malah seenaknya menyuruhku. Aku yakin ini pasti tugasnya. Pantas saja dia tidak mau aku yang mengantar kopinya ke dalam. Friska terus bersungut sambil berjalan menuju pantry. Setelah selesai membuat kopi, Friska lalu membawanya dan ingin menyerahkan kepada wanita yang bername tag Vania itu. Ini buk kopinya. Bawakan sampai ke depan pintu ruangan, nanti biar saya yang mengantarnya ke dalam, balas wanita itu tanpa mengalihkan tatapan dari ponselnya. Friska hanya menelan kekesalannya lalu mengikuti langkah Vania menuju ruangan rapat HRD. Setelah sampai di depan pintu, wanita itu langsung mengambil nampan kopi dan masuk begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih kepada Friska. Dasar tidak tahu terima kasih, gumam Friska pelan. Dia kembali menuju ruangannya. Saat berjalan di lorong kantor, dia melihat sebuah ruangan dengan pintu yang terbuka. Dia melihat ke dalam ruangan tersebut saat melewatinya. Lalu langkahnya terhenti ketika melihat ruangan yang sekilas terlihat kosong. Namun kemudian Friska melihat seorang office girl yang sedang mengangkat tangga menuju ke jendela besar. Friska hanya berdiri di depan pintu sambil memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh OG itu. Sepertinya mau membersihkan kaca, batin Friska. Melihat OG itu yang sedikit kesulitan membuat Friska tidak bisa berdiam diri. Office girl itu memiliki ukuran tubuh yang mungil dan terbilang pendek sehingga sedikit kesulitan membersihkan kaca. Butuh bantuan, Mbak? Sapa Friska. Tidak perlu Bu. Lanjutkan saja pekerjaan Ibu, balasnya sungkan. Saya anak magang di sini Mbak, tenang saja. Mbak tidak perlu sungkan. Benarkah? Iya, biar saya bantu Mbak. Tapi saya tidak mau merepotkan Mbak, ucap gadis itu masih sungkan kepada Friska. Tidak apa-apa, sepertinya Mbak kesulitan, biar saya saja yang naik. Mbak bersihkan bagian yang bawah saja. Lagi pula jendela ini kan tidak terlalu kotor, ucap Friska. Baiklah Mbak, terima kasih. Sebenarnya saya juga sedikit takut naik tangga. Berikan alatnya Mbak. Friska dan gadis itu mulai membersihkan kaca bersama sambil berbincang. Sementara itu, Ardigo dan Andre berjalan beriringan di lobi kantor.
Mereka baru saja selesai makan siang bersama klien di salah satu restoran bintang 5. Apa kamu sudah menyelidiki pria itu? Tanya Ardigo kepada sang asisten. Sudah Pak, nanti akan saya serahkan datanya. Apa dia salah satu klien bisnis kita? Bukan. Andre hanya mengangguk pelan mendengar jawaban Ardigo. Kalau bukan masalah pekerjaan, apa mungkin masalah pribadi, batin Andre? Seketika senyum simpul tampak di wajah tampannya. Sepertinya ada yang sudah mulai cemburu. Batin Andre sambil membuang mukanya ke arah lain agar tak dilihat oleh Ardigo. Kini mereka melewati lorong kantor. Saat melihat pintu ruangan yang terbuka, Andre iseng melihat ke dalam. Langkahnya langsung terhenti ketika menyadari seseorang di dalam ruangan itu. Astaga, Nyonya Friska, batin Andre tidak habis pikir. Melihat Andre yang berhenti sambil sedikit menganga membuat Ardigo bingung lalu ikut mendekat. Kenapa kau berhenti? Tanya Ardigo. Itu Pak, tunjuk Andre. Ardigo pun melongokkan kepalanya ke dalam ruangan itu. Dia juga sama terkejutnya dengan Andre. Andre pun mulai tertawa cekikikan. Dia benar tidak habis pikir dengan kelakuan Friska. Astaga, sepertinya hanya Nyonya Friska satu-satunya istri CEO yang pernah membersihkan jendela kantor suaminya, Pak, kekeh Andre. Dia memang gadis yang aneh, ujar Ardigo. Sepertinya Nyonya Friska itu wanita yang mandiri dan kuat, celetuk Andre sambil menatap kagum ke arah Friska. Jangan menyukai wanita sepertinya, cari yang model lain saja, seloroh Ardigo. Tapi saya menyukai tipe yang seperti Nyonya Friska, Pak. Kamu menyukai istri saya? Tidak Pak. Maksud saya yang seperti Nyonya Friska, bukan Nyonya Friska. Cari model lain saja, karena yang seperti dia itu langka, ujar Ardigo. Seperti sedang belanja baju saja, batin Andre. Iya Pak, balas Andre seadanya. Dia tidak ingin memancing kemarahan seorang suami yang gengsi mengakui kecemburuan terhadap istrinya. Karena ruangan itu cukup besar, jadi Friska dan office girl itu tidak mendengar suara Ardigo dan Andre yang berdiri di dekat pintu. Apa saya perlu memarahi office girl itu, Pak? Pasti dia meminta tolong kepada Nyonya Friska, tanya Andre kepada Ardigo. Tidak perlu. Biarkan saja. Saya yakin bukan office girl itu yang meminta tolong kepadanya. Pasti Friska yang menawarkan diri untuk menolongnya, balas Ardigo. Anda tahu dari mana, Pak? Kamu lupa kalau saya suaminya? Tentu saja saya tahu bagaimana dia, ucap Digo dengan percaya diri. Kena kau, Pak. Batin Andre hampir saja bersorak. Ternyata Anda begitu mengenal Nyonya Friska ya, Pak, ujar Andre sambil tersenyum. Saya hanya tahu itu. Lagi pula saya tidak punya waktu untuk lebih mengenalnya. Kamu tahu sendiri kan bagaimana pernikahan saya? Iya, Pak, tapi sepertinya tidak sulit untuk memahami Nyonya Friska. Sudahlah, kenapa kau terus membahas istri saya? Maaf, Pak. Hei, untuk apa kita terus memperhatikannya di sini? Membuang waktu saja? Kan dari tadi Anda juga betah di sini, Pak, ucap Andre di dalam hati. Panggilkan OB untuk menggantikan mereka, perintah Ardigo sambil berlalu. Bilang saja Anda khawatir kepada Nyonya Friska, Pak, gumam Andre yang sepertinya tidak terdengar oleh Ardigo. Ardigo kini sudah berada di ruangannya.
Pria itu tampak serius membaca berkas yang baru saja diserahkan oleh Andre. Berkas itu berisi tentang data diri beserta riwayat hidup Rifan. Saat selesai berbicara dengan Rifan waktu itu, dia langsung menghubungi Andre dan meminta pria itu untuk menyelidiki latar belakang seorang Rifando Gilbert. Dan seperti biasa, Andre selalu bisa diandalkan. Sepertinya Tuan Rifan adalah orang yang cukup sukses, Pak. Dia punya banyak cabang kafe yang tersebar di seluruh negara ini, ujar Andre yang masih berdiri di depan meja Ardigo. Apa dia bekerja sama dengan seseorang dalam mengembangkan kafenya? Tidak, Pak. Dia mengembangkannya sendiri. Awalnya kafe itu milik orang tua angkatnya dan hanya memiliki beberapa cabang saja. Lalu setelah Tuan Rifan terjun langsung untuk mengurusinya, dia berhasil mengembangkan kafe tersebut sampai seperti sekarang. Dia lumayan hebat juga, komentar Ardigo pelan. Dia memiliki hubungan yang sangat erat dengan Nyonya Friska karena dulu mereka berasal dari panti asuhan yang sama, ucap Andre seakan memberi spoiler tentang kedekatan antara Friska dan Rifan. Ardigo melanjutkan kegiatannya untuk membaca semua berkas tersebut. Baiklah, kamu boleh keluar, suruhnya kepada Andre. Baik, Pak. Saya permisi, ucap Andre lalu memutar tubuhnya. Apa Friska akan menyukainya? Andre, tanya Ardigo tiba yang membuat langkah Andre terhenti. Pria itu kembali memutar tubuhnya menghadap Ardigo. Maksudnya, Pak, dia adalah orang yang sudah lama dikenal Friska, dan dia juga pria yang mapan. Apa Friska akan menyukainya? Ujar Ardigo memperjelas pertanyaan sebelumnya. Andre mulai paham maksud dari sang atasan. Bersambung.